Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita iman dan ketaatan. Ini sudah yang ke-7 dan kita akan mengakhiri tema ini. Dan kita akan kaitkan dulu tema ini dengan beberapa pengajaran dalam Perjanjian Baru. Yaitu yang pertama, kebenaran Elohim, itu yang diuraikan dalam surat Roma. Kemudian perihal berbuah, ya, perumpamaan penabur dalam Lukas itu. Kita akan lihat di situ. Dan tentang kerajaan sorga, tema kerajaan sorga, ya, pengajaran kerajaan sorga yang ada di Yohanes 3, ya. Kita akan menutup ini di sini selama kita mengaitkan tema ini dengan manajemen Elohim. Kita sudah melihat itu dispensasi Adam, ya, Noah, Abraham, Musa, dan sekarang masuk kepada dispensasi para pemenang. Ya, sebenarnya masih ada, sebenarnya disambung lagi dispensasi kerajaan dan Efesus itu 1 ayat 10 itu dispensasi kegenapan waktu. Tapi kita nggak usah bahas sampai situ, kita cukup sampai sini, sampai kepada beberapa topik, ya, atau pengajaran di dalam Perjanjian Baru. Tema kita ini kita akan kaitkan. Nah, sebelumnya saya tetap harus mengulangi dulu apa yang sudah kita bahas sejauh ini, ya, 6 topik ini, 6 tema, 6 kali, ya. Jadi iman adalah energi Kristus. Dan energi ini didapat ketika seseorang oleh kasih karunia Tuhan, dia bisa mendengar firman Tuhan. Ketika dia mendengar, dia akan mendapat energi. Nah, energi ini sebenarnya adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha apa? Usaha baik percaya. Nanti di sini ada mujizat juga, ya. Jadilah kepadamu sebagaimana yang kau percaya, atau jadi kepadamu sebagaimana yang kau kendaki. Ini energi ini yang menyebabkan itu seseorang bisa, ya, iman yang menyelamatkan, energi yang menyelamatkan ini, ya. Jadi kita juga sudah melihat bahwa energi ini bisa membuat seorang melakukan tindakan ketaatan, tapi dalam kasus tertentu orang masih butuh juga kasih karunia untuk bisa taat, ya. Kalau kita lihat kasus Yunus, dia sudah mendengar firman Tuhan jelas, sudah ada energi, tapi dia masih, karena banyak konsepnya dalam pikirannya itu, dia belum mau taat kepada untuk khotbah ke Niniwe itu, ya, waktu itu, ya. Jadi butuh kasih karunia Tuhan bekerja melalui lingkungan Yunus untuk membawa Yunus kembali untuk taat, ya. Ada juga yang otomatis, ya, kayak Yeremia, dia begitu dia dengar firman, dia ada di sini, bahkan dia coba menahan pun dia tidak bisa. Energi ini seperti, ya, membakar dia, ya, dia tidak bisa, sehingga dia harus mengucapkan, walaupun akhirnya dia bahkan harus membayar dengan harga nyawanya sendiri. Nah, kita sudah melihat bahwa iman itu dengan ketaatan itu sangat-sangat dekat, ya. Seperti satu koin dengan 2 sisi. Sisi pertama itu iman, sisi keduanya adalah ketaatan. Dalam Roma pasal 1 ayat 5 maupun Roma pasal 16 ayat yang ke-26, di sana jelas ada ungkapan obedience of faith. Paulus dipanggil menjadi rasul supaya bangsa-bangsa lain berada dalam kondisi obedience of faith, ketaatan iman, ya. Sangat dekat sekali, ya, satu koin, sehingga tidak mungkin seseorang mengatakan saya punya iman tapi tidak ada ketaatan, ya, karena Yakobus bilang juga nggak mungkin. Itu berarti imannya ada masalah, ya. Ketaatan kalau tidak menghasilkan perbuatan taat, ya. Kita sudah juga melihat, nanti sebentar kita melihat di sini bahwa ketaatan itu pada giliran ketaatan yang karena iman, ya. Perbuatan yang dimotivasi oleh iman, perbuatan yang karena energi Kristus ini, perbuatan itu pada giliran akan menimbulkan atau menyempurnakan iman. Nanti keimanan yang sempurna ini menghasilkan energi menghasilkan perbuatan juga kembali menyempurnakan lagi iman, sehingga kebenaran nanti kebenaran Elohim itu adalah yang dari iman kepada iman, ya. Lain nanti dengan perbuatan Tauratnya. Oke lah, jadi kita semoga, ya, nanti dengan 3 pengajaran ini, ya, iman dan ketaatan ini kita kaitkan dengan kebenaran Elohim di surat Roma, kita kaitkan juga dengan soal berbuah, kerajaan sorga. Nanti kita akan semakin
punya pemahaman lah tentang iman dan ketaatan itu, ya. Jadi iman dan ketaatan itu karena dia siklus begitu, ya. Jelas iman dulu, kebenaran adalah karena iman, ya. Nanti perbuatan itu adalah ekspresi daripada iman yang akan menyempurnakan iman. Jadi karena Yesus itu adalah pencipta iman dan juga penyempurna iman, ya. Nah, jadi dan sekali lagi ya, kebenaran karena Elohim itu adalah didapat dari iman dan itu merupakan kasih karunia. Oke. Kita masuklah dulu kepada surat Roma ini. Kita kaitkan dulu ya tema kita iman dan ketaatan. Kita kaitkan dengan surat Roma ini yang mengajarkan kebenaran Elohim, ya. Jadi tema surat Roma itu ini sangat sistematis, sangat membeberkannya dengan sangat bagus lah ini surat Roma ini, yaitu kebenaran Elohim, the righteousness of God. Di dalam surat Roma ini kebenaran Elohim dibeberkan. Kebenaran Elohim itu begini. Kebenaran itu suatu standar, ya. Orang yang mau berkenan kepada Elohim, orang yang mau diterima oleh Elohim, orang yang mau mendekat bahkan kepada Elohim harus memiliki standar atau suatu kondisi di mana dia mencapai kebenaran Elohim ini. Nah, sekarang bagaimana mencapainya ini? Karena surat Roma jelas kalau dengan hukum Taurat, dengan perbuatan, agama-agama pun mau mencoba mencapai itu. Agama pun dia mengajarkan itu untuk mencapai standar ini. Nah, Paulus beberkan di surat Roma standar ini. Kebenaran Elohim tidak mungkin dicapai oleh perbuatan atau oleh usaha manusia. Dia hanya bisa didapat oleh iman atau melalui iman. Nah, mari kita mulai dulu surat Roma semakin jelas ya persoalannya ini, ya. Jadi surat Roma itu yang 16 pasal itu kita bagi dengan prinsip trilogi. Pasal 1 sampai pasal 8 itu menjelaskan kebenaran Elohim, ya, yang didapat hanya melalui iman. Nggak bisa dengan yang lain, ya, karena semua manusia sudah berdosa, ya, hanya karena iman. Satu, ya. Kemudian pasal 9 dan pasal 11 itu bicara Israel. Mengapa Israel yang telah mendapatkan janji-janji, dia bahkan menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia, kok nggak bisa mencapai kebenaran Elohim itu? Sementara bangsa-bangsa lain dapat oleh karena iman itu. Kok Israel nggak dapat? Jawabannya Paulus jelas bilang, karena Israel berusaha mencapai kebenaran Elohim dengan melakukan perbuatan hukum Taurat. Ya, nanti jangan salah ya. Hukum Taurat pun mengajarkan orang itu harus dengan iman. Tapi tunggu dulu. Yang jelas, kenapa di pasal 9, pasal 11 itu, kenapa Israel tidak mencapai? Karena dia melakukannya dengan perbuatan Taurat. Dia dengan ketaatan yang di luar iman itu, ya. Kemudian pasal 12 sampai 16 itu praktisnya. Kebenaran Elohim yang diekspresikan dalam ketaatan, ya, dalam kehidupan praktis sehari-hari itu. Oke. Nah, mari kita melihat dulu ini kebenaran dari surat Roma pasal 1 yang menjelaskan Injil, ya. Pasal 1 ayat 16 sampai 17 ini ada yang ILT-nya, ya. Pasal 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ini saya pakai LI, ya. Coba dulu nanti kita lihat, kita bandingkan sebentar dengan ILT, ya. Dari ILT ini kebenaran Elohim pasal 1 ayat 16, ya. Ini baca dulu, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya. Jadi Injil itu bukan teori atau doktrin yang mati. Injil itu the power of God, kuasa Elohim. Ini yang saya bilang energi itu. Energi yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil itulah nyata
kebenaran Allah. Ini berarti kan ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Coba dulu kita baca yang ini LT dulu. Barangkali ada sedikit perbedaan. Ayat 16. Sebab aku tidak mau menjadi malu akan Injil Kristus, karena Injil itu adalah kuasa Elohim. Ini yang saya bilang energi Elohim ini. Energi Kristus. Injil itu adalah energi Elohim, kuasa Elohim untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, baik pertama-tama bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim sedang disingkapkan dari iman kepada iman, sebagaimana telah tertulis, dan orang yang benar akan hidup atas dasar iman. Nah, mari kita lihat dulu ini ya. Iman dan ketaatan saya sudah bilang tidak mungkin dipisahkan. Saudara tidak bisa bicara iman tanpa ketaatan. Saudara pun tidak boleh berbicara ketaatan yang bukan berasal dari iman. Karena ketaatan yang bukan berasal dari iman itu yang membuat Israel gagal mendapatkan kebenaran Elohim. Orang Israel gagal mendapatkan kebenaran Elohim karena dia mau bicara perbuatan, mengejar ya. Dengan perbuatan menegakkan kebenaran sendiri, kebenaran karena perbuatan Taurat. Sementara bangsa-bangsa yang dengan agama-agamanya, dengan perbuatan amal baik, apa sebagainya, nggak bisa. Ya. Jangan bicara perbuatan yang bukan berasal dari iman. Tapi juga jangan bicara iman tanpa ekspresi perbuatannya itu ketaatan. Hati-hati. Ada banyak orang menekan sebelah ini, perbuatan nggak berkenan, nggak mungkin. Tapi ada juga orang yang terlalu menekan iman aja. Pokoknya segala sesuatu dikerjakan oleh Kristus. Kau tinggal beriman. Lu nggak bisa. Kasih karunia memang betul. Segala sesuatu dikerjakan oleh Kristus. Kita tinggal terima. Betul. Dengan iman. Tapi iman ini nggak boleh kalau nggak ada ketaatannya ini, ekspresinya nggak bisa. Ya, ada gerakan-gerakan aliran-aliran kasih karunia ini nampaknya yang terlalu. Ya. Segala sesuatu, betul, saya setuju sekali. Segala sesuatu dikerjakan oleh Kristus. Saudara dan saya tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita orang mati dalam dosa, apa yang bisa kita buat? Ya, nggak ada perbuatan kita apapun yang bisa menambahkan keselamatan yang sudah sempurna dalam Kristus itu. Jelas kita hanya terima mutlak karena iman. Mutlak kasih karunia, betul. Bahkan saya mengajarkan sebab kasih karunia yang kematian Yesus itu kesempurnaan keselamatan seluruh manusia. Sebagaimana Adam jatuh dalam dosa, seluruh manusia kena efeknya maut. Demikian juga Kristus satu, semua manusia akan memperoleh hidup. Itu jelas, nanti kita bicara itu. Saya udah banyak tuh bicara tentang itu. Jadi kasih karunia Tuhan sempurna, sudahlah, tidak usah dibicarakan. Perbuatan Kristus sudah, kita tinggal terima itu, iman. Jangan iman. Iman itu juga karunia Tuhan juga. Itu imannya bukan iman. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman Kristus. Kita tidak bisa percaya juga. Karena orang mati. Gimana orang mati mau bisa percaya lagi? Semuanya itu karena pemberian Tuhan. Ya. Tapi jangan hanya bicara iman. Karena ini satu koin. Ini telah sebelah. Ini ya, yang pengajaran yang miring itu bukannya yang nggak mengajarkan kebenaran ini, tapi nggak mengajarkan seluruhnya. Jadi menekan satu kebenaran, mengabaikan yang lain. Nah ini, jadi keselamatan sudah sempurna, perbuatan Kristus sudah sempurna, semuanya karena iman. Tapi ingat, iman harus diekspresikan oleh perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang dari iman ini. Karena iman ini kan energi. Iman ini kan adalah energi, satu kuasa Elohim kok di sini di surat Roma ini. Kuasa yang menyelamatkan itu. Nggak mungkin orang nggak berbuat sebenarnya, nggak mungkin. Nah, pada gilirannya perbuatan ini akan menyempurnakan iman. Maka kebenaran Elohim di sini adalah dari iman kepada iman. Dari iman terus disempurnakan oleh perbuatan iman, kembali kepada iman. Jadi iman itu jadi matang dia. Ya, dia karena iman ini ada iman yang kecil, ada iman yang enggak matang, ada iman besar. Ya. Jadi harus dimatangkan iman itu. Kita sudah tahu iman dan ketaatan kalau dimatangkan dia menghasilkan warisan atau menghasilkan ministry.
Jadi sekali lagi ya, saya tidak mengajarkan perbuatan itu di luar iman. Tidak. Perbuatan kita hanya yang berlaku itu di hadapan Tuhan itu hanya yang berasal dari iman itu. Tetaplah kesimpulannya orang benar hidup oleh iman. Tapi harus ngerti konteksnya di atas, lihat. Ada dikatakan dari iman kepada iman. Itu bagaimana artinya? Karena surat Yakobus menjelaskan. Surat Yakobus itu dengan Roma itu tidak bertentangan. Dia saling mendukung malah. Oke, jadi iman dan ketaatan dalam surat Roma ini dimatangkanlah. Kita akan mencapai standar kebenaran Elohim itu. Mendapatkan, diperhitungkan. Kayak Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan dan diperhitungkanlah. Diperhitungkanlah kita memiliki kebenaran Elohim. Tapi nggak cuma itu aja. Kebenaran ini kan harus ada kematangannya. Nggak hanya diperhitungkan saja. Makanya di sini ada 3 di sini. Ada justification, ada sanctification, ada glorification. Trilogi keselamatan itu 3. Pembenaran karena iman, betul. Pengudusan juga karena iman, betul. Glorifikasi karena iman, tapi iman yang siklus itu loh. Makin dewasa dia makin matang. Imannya dimatangkan oleh perbuatan iman ini. Imannya dimatangkan oleh ketaatan iman ini. Iman obedience of faith. Iman yang dimatangkan ini akan menghasilkan 3 itu. Pembenaran, pengudusan, pemulihan. Pemulihan itu artinya tubuh kita dibebaskan dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam arti yang sebenarnya. Itulah nanti di kerajaan 1000 tahun. Ganti tubuh. Karena tubuh ini tetap harus mati karena dosa. Itu surat Roma bilang. Karena ini udah vonis. Tubuh ini akan mati. Dying, you will die. Artinya mutamut, istilah Ibrani itu kau akan mati karena dosa itu. Mendapatkan jenis hidup maut atau mati itu. Kemudian dalam proses kau akan mati juga jasmanimu. Ini akan mati. Itulah glorification. Nanti kita akan dipermuliakan dengan tubuh yang baru. Nah, jadi iman dan ketaatan itu, begitu kita beriman, iman kita ini diekspresikan oleh ketaatan, pada giliran ketaatan yang menyempurnakan iman, terus berputar-putar gitu, sampai iman dan ketaatan kita matang, kita diperhitungkan kebenaran Elohim dalam arti justification-nya, sanctification-nya, dan glorification. Ya, oke lah. Jadi jangan hanya nekankan satu, jangan hanya nekankan iman aja dalam arti. Makanya Yakobus orang pikir bertentangan ya, kan dibilang sini perbuatannya ini itu. Saya baca dulu ya. Banyak orang jadi bingung gitu. Kenapa ya? Kok Yakobus kayaknya beda ya ngomongnya dengan Paulus gitu ya. Kalau Paulus kan jelas itu karena iman, ya. Kok Yakobus kayaknya ada sih perbuatan. Abraham dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi karena perbuatan. Itu sebenarnya sama aja. Karena Yakobus tahu nih. Coba dulu saya baca dulu nih. Karena ini iman tanpa perbuatan ini pasal Yakobus pasal 2 ini, hakikatnya mati. Ya. Dikatakan di sini dibilang begini ya. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, karena aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi yang Yakobus bicarakan perbuatan di sini adalah perbuatan yang lahir dari iman. Bukan perbuatan yang terpisah dari iman, bukan. Lihat dulu di sini kalimatnya. Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku. Jadi iman itu kelihatannya dari perbuatan-perbuatannya itu Yakobus bilang. Jadi yang Yakobus bicarakan perbuatan-perbuatan yang karena iman. Inilah dia yang dibenarkan Abraham itu dibilang. Bukan karena perbuatannya terpisah dari iman, bukan ya. Dan iman perbuatan ini menyempurnakan ini dikatakan. Di ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat ayat 22, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman itu tadi, iman menjadi sempurna. Jadi begini dia siklus, sudah berkali-kali itu saya tekankan itu. Karena kenapa ini saya perlu tekankan? Karena sekarang ini ada ajaran kasih karunia hyper grace barangkali itu yang hanya bicara soal di sini. Coba
Segala udah sempurna oleh kita. Betul. Itu kabar baik, betul. Menghasilkan iman. Engkau diselamatkan, tapi ingat. Nah ini jangan sampai belajar Alkitab itu harus wholeness seluruhnya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan sepotong-sepotong, ya. Kalau sepotong-sepotong atau apalagi di luar konteks, udah jadi kacau juga, ya. Jadi sekali kebenaran Elohim didapat semata-mata oleh iman. Tapi untuk membuktikan ini iman ini benar apa enggak, emang mesti kelihatan dari perbuatannya, kata Yakobus. Yakobus bilang, tunjukkan, aku akan tunjukkan perbuatan imanku dari perbuatanku. Kalau engkau nggak punya perbuatan, imanmu nggak benar, mati. Nah, jadi banyak orang cuma ngomong percaya dong dari akal, tak ada perbuatannya, nggak bisa dibilang ada iman, ya. Jadi iman dan perbuatan, sekali lagi ya, kebenaran Elohim didapat memang karena iman, dan itu kasih karunia. Tapi kalau iman itu betul, pastilah karena iman ini energi Elohim, power, kuasa akan mendorong orang. Pertama, dia bisa menjadi saksi yang berani kalau di Kisah Para Rasul. Berani beritakan firman. Ini dia buktinya, dia punya energi. Karena Roh Kudus itu turun memberikan energi itu. Kedua, kalau ini kita lihat kasus Yusuf, Musa atau iman yang diproses begitu, menghasilkan ministry. Yosua, Khalid dapat warisan, sebagainya banyak. Tapi iman ini tidak boleh kita hanya ngajarin iman tok. Iman itu harus disempurnakan oleh perbuatan iman ini. Terus, kebenaran Elohim itu dari iman kepada iman. Karena apa ya? Ini kayaknya saya mau masuk ini kepada soal berbuah ini ya. Ya. Pada berbuah, tapi coba dulu kita cepat aja dulu ya. Cepat aja ya, kita selesaikan dulu ini karena kita rencananya besok mau masuk ke tema yang baru. Ini gini aja deh. Ini berbuah, ini dikatakan di sini. Yang berbuah itu yang jatuh tanah yang baik itu perempuan penabur. Saya nggak usah baca lagi lah, saudara tentu tahu lah perempuan penabur itu ada orang menabur, ada 4 kategori tanahnya itu. Tanah yang keras ini nggak mengerti iman. Benih itu jatuh ke tanah yang berbatu-batu, dia tumbuh sebentar, percaya sebentar aja. Begitu datang dia karena dia tipis nggak berakar ya. Nah ini karena nggak berakar ya, akhirnya dia kena sinar matahari mati. Ada lagi jatuh ke yang tanah ketiga itu, yang tanah yang ada semak duri, dicepit dia. Semak duri itu kekayaan di sini dikatakan dalam pertumbuhannya mereka terhimpit kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Jadi percayanya sebentar aja nggak menghasilkan buah. Baru yang keempat itu yang tanah yang baik, dan dia dikatakan di sini menyimpan dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi saudara lihat, saya udah bilang iman timbul dari pendengaran. Itulah benih firman yang ditaburkan. Langsung dia ada iman. Tapi iman ini jatuhnya, lihat, di tanah yang, ini yang pertama yang keras itu dicuri sama burung. Nggak menimbulkan, benih itu langsung dicuri, yang nggak menimbulkan iman lah ya. Yang kedua, yang di tanah berbatu maupun yang di semaduri, ini dikatakan di sini mereka itu tidak berakar, percaya sebentar saja. Dan dalam masa, artinya iman enggak diekspresi oleh perbuatannya itu. Jadi enggak bisa bicara cuma iman, karena iman di sini ada yang katakanlah gagal gitu loh. Sudah pikir, kok orang udah beriman bisa gagal? Bisa. Banyak sekali kasus kegagalan orang beriman. Kok bingung ya? Banyak kegagalan, banyak orang-orang benar. Orang yang dibenarkan, orang-orang yang punya iman tuh enggak semuanya jadi pemenang. Itu makanya saya bilang, para pemenang itu orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Banyak yang dipanggil, sedikit nanti yang dipilih. Jadi, jangan hanya tekankan iman soal beres lah, sudah menang. Tunggu dulu saudaraku. Persoalan masih banyak. Iman ini harus didasarkan oleh perbuatan, dan ketika waktu mengekspresikan diri kepada perbuatan tergantung tanah hatinya. Di surat ini di sini. Kalau tanah hatinya itu batu, keras, nggak bisa menghasilkan buah. Kalau dia semak duri, ini imannya tuh dijepit oleh apa di sini? Terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, nggak bisa berbuah. Ya, jadi tetap ketatan tuh butuh untuk menyempurnakan iman ini. Ya,
Ini nggak usah saya bicarakan lah kerajaan surga yang ketiga ini, nggak tahu lah kalau nanti besok apa ini yang Yohanes 3 ya. Tapi yang penting sekarang kesimpulan dulu ya. Saudaraku, iman dan ketaatan itu harus siklus itu harus jalan terus. Karena iman ini kebenaran itu dari iman kepada iman, dan imannya harus disempurnakan, dimatangkan, harus bertumbuh kalau di sini bilang. Kalau enggak nanti dia nggak menghasilkan buah. Orang beriman nggak bisa. Orang Lot itu orang beriman, dibilang orang benar dia, tapi apa perbuatannya? Memalukan sekali tuh. Kita tahu tuh melahirkan anak itu apa, anak gadis itu, 2 anaknya itu sebagainya masih Moab dan Amon, malah nggak benar, nggak jadi berkat. Ya, ada banyak kok. Saul juga. Apa Saul itu dia udah kemasukan Roh Kudus ya, Roh Elohim, dia udah menjadi hati yang lain. Di Matius 7 juga jelas ayat 21 23. Dia sudah melakukan perbuatan memujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, melakukan banyak kesembuhan demi nama Tuhan. Tuhan tolak kok. Ya ini kenapa? Karena iman itu harus disempurnakan oleh perbuatan iman. Terus siklus itu jalan sampai menghasilkan buah. Ada buahnya 30, ada yang 60, ada yang 100. Jadi hati-hati ya. Hanya mengajarkan iman tok. Hati-hati ya. Nggak masuk kerajaan surga loh. Ya. Nanti nggak jadi pemenang loh. Nanti hari penghakiman datang itu, disitulah Tuhan kasih tahu yang mana yang menang, mana yang enggak. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu sama-sama orang Kristen itu. Namanya juga gadis, kalau 1 gadis itu orang, kita tafsirkan orang Kristen karena dia diterima 5 gadis itu yang bijaksana. Ini juga gadis, cuma bodoh, itu aja. Hamba juga talenta itu, ada yang kasih 5, kasih 2, kasih 1. Semuanya itu orang Kristen itu, namanya juga hamba. Hamba Tuhan itu semua. Tapi ada yang melipat gandakannya berhasil, ada yang gagal. Jadi hati-hati saudaraku. Ya. Memang semua kasih karunia. Paulus juga bilang kok, aku bekerja keras. Karena iman energi dalam diri Paulus itu luar biasa, dahsyat energi itu. Dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Tapi dia bilang, bukan aku kasih karunia. Saya tetap mengajarkan kasih karunia, tapi hati-hati. Saya tetap mengajarkan perbuatan itu harus menyempurnakan iman. Perbuatan yang dari iman itu loh. Jadi kalau ngajar tuh jangan sebelah, jangan mau enaknya. Emang enak kalau dengar segalanya dari iman, udah nggak perlu apa-apa. Enak emang, kabar baik, betul. Buat telinga sebelah, tapi ya telinga yang lain ini harusnya dengar ketaatan. Ya. Orang jelas bapak orang beriman pun juga dia karena ketaatannya kepada Ishak, maka dibilang di sini Yakobus itu kan. Oke lah, ya jadi kita tutup aja dulu lah tema ini. Iman dan ketaatan dia tutup dulu. Besok kita akan masuk kepada tema yang baru, yaitu father leadership, ya kepemimpinan bapak. Ya nanti besok. Haleluya.